Inilah bunker Kali Adem yang terletak di lereng Gunung Merapi, menyimpan cerita-cerita yang memilukan dan misterius. Salah satunya adalah di tragedi 2006. Saat erupsi Merapi, bunker Kali Adem menjadi saksi bisu dari peristiwa kelam. Pada tanggal 14 Juni 2006, Aris Widodo atau bisa disebut dengan Romo Itong bersama relawan lain tak melepaskan pandangan mereka dari Merapi yang saat itu masih bergejolak. Kala itu status aktivitas Merapi sehari sebelumnya telah diturunkan dari awas menjadi siaga. Dan benar saja, Merapi kemudian memuntahkan awan panas atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah wedus gembel. Rombongan Romo Itong kemudian berhamburan menyelamatkan diri menjauhi alur Kali Gendol ke arah barat. Ketika Romo Itong dan yang lainnya lari menyelamatkan diri, sukarelawan yang bernama Kenteng justru masuk ke bunker Kali Adem. Pada waktu itu, Romo Itong meminta Mas Kenteng untuk tetap berlari saja. Tetapi Mas Kenteng menyampaikan bahwa dia tetap berada di bunker karena dia merasa di bunker adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Kala itu, Romo Itong berlari hingga kediaman Mbah Marijan dari masjid yang tak jauh dari kediaman juru kunci Merapi itu. Ia melihat kepulan asap awan panas sudah melewati bunker Kali Adem. Konon katanya panas wedus gembel adalah makhluk mitos yang terkait dengan Gunung Merapi. Panasnya wedus gembel tidak dapat ditahan oleh bunker. Saat itu mereka belum bisa memastikan apakah ada orang lain yang ikut Kenteng masuk ke bunker. Baru belakangan diketahui ada satu orang lagi yang ikut masuk bunker. Korban kedua merupakan warga dusun Kopeng, Cangkringan bernama Sarjono. Kala erupsi terjadi, Sarjono mengajak warga untuk menyelamatkan diri masuk ke bunker. Hanya saja ajakan itu tadi digubris oleh warga yang memilih lari ke arah lain. Bersama Kenteng, Sarjono kemudian masuk ke bunker. Bunker ini tidak dirancang untuk tahan lahar panas. Sayangnya, bunker pun bocor dan lahar panas masuk ke ruangan bunker tersebut. Sarjono dan Kenteng merupakan relawan yang saat kejadian berusaha untuk mengevakuasi warga. Namun naasnya, justru mereka berdua menjadi korban ganasnya erupsi Gunung Merapi tahun 2006. Romo Itong saat itu yang sedang bertugas masih ingat betul sulitnya mengevakuasi kedua korban. Timbunan abu vulkanik yang tebal dan suhu panas mempersulit proses evakuasi. Belum lagi kondisi Merapi saat itu masih sering memuntahkan awan panas. Setelah perjuangan panjang melawan panas dan erupsi Merapi yang masih berlangsung, jasad Sarjono akhirnya ditemukan 2 hari setelah proses penggalian. Jasad Sarjono berada di depan pintu masuk bunker, sementara jasad Kenteng ditemukan di dalam bak toilet yang ada di dalam bunker. Bahkan, air yang ada di dalam bak toilet itu pun masih meletup-letup dan mendidih. Bunker Kali Adem bukan hanya sebuah tempat, melainkan juga sarana untuk mengingat sejarah dan menghormati para korban yang berjuang di tengah bencana alam. Pengalaman di tempat ini mengajarkan kita tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuatan alam yang luar biasa.